Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ribita Surni dengan NIM 23058119 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan pada pertemuan ke-12 mengenai Business Plan atau perencanaan usaha. Pada materi kali ini, kita akan membahas 7 pokok bahasan utama, yaitu 1. Pengertian rencana usaha atau business plan. Yang kedua, tujuan membuat rencana usaha atau business plan. Yang ketiga, prinsip rencana usaha atau business plan. Yang keempat, format rencana usaha atau business plan. Yang kelima, perencanaan bisnis yang baik. Yang keenam, penyusunan rencana usaha atau business plan dan sistematikanya. Yang ketujuh, teknik presentasi rencana usaha atau business plan. Rencana usaha atau business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai suatu usaha dalam bentuk perencanaan terpadu yang meliputi pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia atau SDM. Dokumen ini dapat menjadi acuan penting yang digunakan oleh pengusaha, pemilik bisnis, atau manajer untuk merencanakan strategi, mengatur operasional, dan menetapkan tujuan bisnis dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun tujuan dan manfaat dari seorang wirausaha dalam membuat business plan, yaitu tujuannya 1. Sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Business plan dapat menjadi panduan bagi wirausaha dalam mengoperasikan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Yang ketiga, sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Hal ini untuk memantapkan langkah selanjutnya berdasarkan pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah terjadi pada bisnis di masa lalu dan akan diperbaiki ke depannya. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Rancangan usaha yang baik dapat memberikan keyakinan pada pihak calon penanaman modal, kreditur, atau investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Yang kelima, sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Beberapa manfaat pengelola usaha yang menyusun perencanaan usaha. Yusita 2015. 1. Rencana usaha dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari bagi seorang wirausaha. Yang kedua, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman. Yang ketiga, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mengatur dengan siapa suatu perusahaan tersebut harus bekerja sama. Yang keempat, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat menarik tenaga kerja inti yang berkualitas. Yang kelima, rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya dan fokus terhadap usaha yang telah dibangunnya dalam mencapai suatu keberhasilan. Prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan usaha dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha mencangkup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, format dari rencana usaha atau business plan yang dapat digunakan dalam penyusunan rancangan usaha berisikan halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ringkasan eksekutif. Memuat ringkasan rencana usaha dari 5 aspek yang dirancang, diketik atau spasi dengan maksimal 5 halaman kertas A4. Perencanaan bisnis yang baik adalah perencanaan yang dalam penulisannya memperhatikan berbagai indikator. Yang pertama, sederhana, yaitu perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, atau praktis. Yang kedua, spesifik, yaitu konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personaliasnya, dan anggarannya. 3. Realistik, yaitu realistik dalam tujuan anggaran maupun target pencapaian waktunya. Yang keempat, komplit atau lengkap, yaitu perencanaan yang lengkap pada semua elemennya. Perencanaan bisnis yang baik juga yang memiliki unsur kelengkapan business plan secara konkret, seperti hal-hal berikut. 1. Kejelasan latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. Yang kedua, kejelasan visi, misi, dan tujuan usaha. Yang ketiga,
kelengkapan dan ketetapan analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang keempat, kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha. Yang kelima, kejelasan jenis produk, barang, atau jasa. Yang keenam, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Yang ketujuh, ketepatan lokasi usaha. Yang kedelapan, kesesuaian perencanaan waktu untuk satu siklus usaha. Yang kesembilan, dampak positif usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Yang kesepuluh, kecermatan menentukan risiko bisnis dan pengelolaannya. Penyusunan perencanaan usaha atau business plan secara umum dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Menyusun ringkasan sebagian besar investor dan kreditor akan dibanjiri dengan proposal yang berpotensi dan berpeluang sehingga harus dibuat ringkasan 1 sampai dengan 2 halaman yang bisa menarik investor dan kreditor untuk membaca business plan kita sampai dengan selesai dan bersedia mendanai bisnis kita. Supaya menarik, rencana bisnis harus dapat menunjukkan keunikan usaha dan peluang pasar. Yang kedua, menguraikan deskripsi produk atau profil usaha. Dalam deskripsi produk harus dijelaskan produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Jika usaha kita menghasilkan produk, maka harus dijelaskan cara membuat produk tersebut dan teknologi apa yang dibutuhkan. Jika dalam bidang jasa harus dijelaskan proses pelayanan yang kita tawarkan dan teknologi yang kita butuhkan untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Dalam deskripsi produk ini, yang paling penting adalah menguraikan keunikan produk atau jasa, keunggulan dan daya saing dengan produk atau jasa yang lain. Yang ketiga, membuat analisis pasar atau market share. Analisis pasar diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang bisa diambil. Untuk itu, kita menentukan siapa segmen pasar kita, menghitung berapa besar peluang pasar yang bisa diambil dari segmen tersebut, menetapkan rencana penjualan, serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Yang keempat, menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi. Setelah mengetahui rencana penjualan sesuai dengan potensi pasar, maka selanjutnya harus disusun rencana produksi setiap periode. Periode produksi bisa dilakukan setiap hari, mingguan, atau bulanan, disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produk. Yang kelima, menyusun perencanaan keuangan atau analisis keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan kemampuan mengembalikan modal usaha. Yang keenam, menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Di bagian ini harus kita jelaskan bagaimana struktur organisasi pelaksana usaha. Secara sederhana, untuk menyusun struktur organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan personil sesuai dengan masing-masing keahlian. Kemudian kita membuat deskripsi tugas masing-masing personil tersebut. Teknik presentasi business plan. Presentasi bisnis merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Beberapa hal yang penting perlu diperhatikan saat melakukan kegiatan presentasi bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Menyajikan konsep business plan dan financial project yang baik. Konsep dan perencanaan bisnis serta konsep keuangan di dalam bisnis merupakan hal utama yang menjadi penilaian para pemberi dana hibah maupun investor saat akan memberikan dana bagi kelangsungan bisnis. Maka penyajian rincian business plan dan project finansial sebaik mungkin dalam presentasi bisnis. Yang kedua, berbicaralah dengan gaya seorang pelaku bisnis yang sukses. Di dalam sebuah presentasi bisnis, bicaralah dengan gaya yang menyajikan optimis dalam menjalankan usaha dan meraih keunggulan. Yang ketiga, tampilkan keunggulan produk-produk perusahaan. Rasa percaya diri yang dibangun saat menyampaikan sebuah konten menarik yang penuh dengan kualitas. Oleh karena itu, tampilkan semua keunggulan produk usaha atau jasa layanan bisnis Anda. Yang keempat, selipkan kalimat-kalimat bisnis yang elegan yang menumbuhkan rasa ketertarikan pada setiap orang yang mendengarkannya. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan sebuah presentasi bisnis, bisa Anda lakukan dengan mengutip berbagai kata-kata bijak para pakar bisnis untuk mendukung konten dari presentasi yang Anda sampaikan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.